Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futihah Kudrotin, NIM E2019-2162 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang bagian-bagian dari struktur industri. Baiklah, struktur itu sendiri dapat diartikan sebagai susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan, atau bisa diartikan juga sebagai seberapa tinggi derajat konsentrasi pasar penjual, seberapa tinggi derajat konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan juga seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsentrasi industri. Menurut Lipezinski et al. 2005 itu beliau mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua bagian, yaitu diantaranya konsentrasi industri dan juga konsentrasi agregat, di mana konsentrasi industri ini merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara konsentrasi agregat di sini merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, ataupun 200 hingga 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Greer menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor berikut. Di antaranya yang pertama adalah nasib baik atau luck. Yang kedua adalah faktor teknis, yang mana faktor teknis ini berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya adalah tingkat keluasan pasar produk, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi, kemajuan teknologi, dan juga pertumbuhan pasar produk. Nah, faktor yang selanjutnya, yang ketiga adalah faktor kebijakan dan regulasi pemerintah, dan yang terakhir adalah kebijakan perusahaan. Selain faktor tersebut, terdapat juga beberapa faktor lain yang dinyatakan oleh Lipezinski et al. Di tahun 2005. Di antaranya ada 3 faktor. Yang pertama adalah cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk cost, di mana pengeluaran di sini mengacu pada 2 jenis industri yang ditinjau dari jenis karakter sunk cost-nya, yaitu yang pertama adalah exogenous sunk cost industry, di mana new entrants dalam industri ini memerlukan sejumlah fixed sunk cost yang nilainya dapat diperkirakan. Sedangkan yang kedua adalah endogenous sunk cost industry, di mana new entrants dalam industri ini harus menanggung fixed sunk cost yang cenderung terus bertambah setelah berhasil masuk ke industri. Sedangkan faktor yang kedua adalah tahapan siklus bisnis industri, di mana tahapan di sini ada 4 tahapan atau 4 siklus yang dapat membangun sebuah industri. Di antaranya yang pertama adalah pengenalan atau introduction, yang kedua pertumbuhan atau grow, yang ketiga kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir adalah penurunan atau decline. Untuk penjelasannya, pada tahap pengenalan di sini banyak perusahaan yang berinvestasi besar-besaran pada aktivitas penelitian dan pengembangan untuk membangun produk baru. Sedangkan di tahap pertumbuhan, pasar mulai tumbuh, spesifikasi teknologi tertentu juga mulai diterapkan sebagai standar di dalam pasar. Harga dalam produk juga mulai turun sehingga mendorong pertumbuhan permintaan dan keberhasilan produsen. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada tahap kedewasaan, pertumbuhan penjualan dan tingkat laba relatif datar karena permintaan pasar mendekati titik jenuh. Pada kondisi ini, incumbent firm mulai mengambil tindakan untuk mempertahankan pasarnya dengan
mengupayakan berbagai macam hambatan pasar seperti melalui upaya penanaman merek atau brand positioning, kampanye produk maupun merger untuk mendorong suatu produksi yang berskala besar. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu adalah tahap penurunan, di mana penjualan dan laba yang diterima incumbent firm menurun. Hal ini mendorong terjadinya kolusi dan juga merger antara incumbent firm untuk mempertahankan pasar yang mereka miliki. Baiklah, untuk faktor yang ketiga yaitu kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti atau core competencies perusahaan. Nah, untuk distinctive capabilities di sini mencakup beberapa elemen, diantaranya arsitektur, inovasi, dan juga reputasi. Di mana arsitektur di sini mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik atau khusus yang berkaitan dengan industri. Untuk inovasi sendiri dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kerja perusahaan. Sedangkan untuk reputasi di sini cenderung diasosiasikan dengan perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi. Itulah ketiga faktor dalam distinctive capabilities. Sedangkan dalam core competencies dinyatakan oleh Prahalad dan Hamel bahwasanya kompetensi inti di sini merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk suatu perusahaan. Sebagai tambahan, masih dalam kerangka core competencies untuk perusahaan yang terlibat dalam industri dalam tingkat perusahaan teknologi yang cepat, perusahaan juga harus memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas atau strategi yang mencukupi serta ambisi yang mencukupi untuk melakukan suatu perubahan atau strategi intent. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang dominansi suatu perusahaan. Ada beberapa definisi yang akan saya jabarkan menurut beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama, George mengatakan bahwa dominansi merupakan fitur yang sangat penting dalam analisis struktur industri. Terus yang kedua yaitu menurut Charles, dia mengatakan bahwa dominansi dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada di dalam suatu industri. Dominansi di sini cenderung ditentukan dari seberapa besar share perusahaan terbesar berikutnya setelah perusahaan dengan share terbesar pertama di pasar. Sedangkan menurut Church dan Ware di tahun 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominan atau dominant firm merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopolis namun memiliki share kurang dari 100% atau near monopolis dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Jika mengacu pada George, dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh dua faktor, yaitu aktivitas merger dan juga inovasi. Sedangkan jika mengacu pada Charles dan Ware di tahun 2000 juga mengemukakan dua faktor yang menyebabkan dominansi pasar. Di antaranya yang pertama adalah keunggulan efisiensi dominan firm dibandingkan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Dan kedua adalah dominan firm memiliki produk yang superior. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang ukuran konsentrasi perusahaan. Jika mengacu pada Lipezinski yaitu pada tahun 2005, indikator yang umum digunakan untuk
mengukur konsentrasi pasar antara lain adalah rasio konsentrasi N perusahaan atau N firm concentration ratio. Yang kedua, indeks Herfindahl-Hirschman atau Herfindahl-Hirschman Index. Yang ketiga, indeks Hanake atau Hanake Index. Yang keempat, koefisien entropi atau entropi koefisien. Yang kelima, varian logaritma ukuran perusahaan atau variance of the logarithm of firm size. Dan yang terakhir adalah koefisien Gini atau Gini koefisien. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.